Suasana kosan hari itu terasa sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan langkah kaki Dira yang menyeret koper kecil di atas paving. Minggu malam selalu terasa lebih sunyi. Setelah 2 hari pulang ke rumah orang tua, suasana kosan yang biasanya ramai kini terasa asing bagi Dira. Lampu teras utama mati, hanya menyisakan keremangan dari lampu jalan. Aduh, lupa bawa kunci gerbang kecil lagi. Untung gerbang besar nggak dikunci rapet. Ucap Dira. Dira akhirnya sampai di depan kamarnya. Saat sedang merogoh tas mencari kunci kamar, tiba-tiba terdengar suara berat yang sangat familiar dari arah kegelapan di teras utama. Duh, Dira, sudah balik. Duh. Dira menoleh. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi dia melihat siluet pria tua duduk di kursi rotan panjang favorit bapak kos. Enggak pak, baru sampai. Kok gelap-gelapan ya pak? Tanya Dira. Ini sebentar Nduk, bapak mau titip sesuatu. Sini, mendekato ke sini. Dira mendekat ke arah kursi rotan. Siluet bapak kos terlihat sedang duduk bersandar membelakangi lampu jalan, sehingga wajahnya tertutup bayangan. Nggih pak, ada apa manggil-manggil? Tumben belum istirahat. Bapak nunggu kamu, Nduk. Dari tadi sore bapak duduk di sini, nungguin kamu pulang. Kok lama sekali? Dira merasa sedikit heran. Bapak kos biasanya orang yang cuek dan jarang menunggu penghuni kos pulang. Oh, tadi macet di terminal, Pak. Ini Bapak mau titip apa tadi katanya? Mendekat sini, jangan jauh-jauh. Bapak nggak kuat teriak. Leher Bapak perih, Nduk. Dira melangkah maju 2 langkah. Dia mulai mencium bau amis yang samar. Seperti bau daging mentah yang dibiarkan di udara terbuka. Ia melihat tangan bapak kos yang memegang sandaran kursi rotan tampak sangat pucat. Dengan kuku-kuku yang sedikit terlalu panjang. Dira mulai merasa tidak enak. Bapak sakit? Kok suaranya serak begitu? Apa saya panggilin ibu aja di dalam? Tiba-tiba bapak kos terkekeh pelan. Suaranya lebih mirip terdengar seperti gesekan amplas. Ibu nggak ada. Ibu sudah diam di dalam. Sini, Nduk. Lihat Bapak sebentar saja. Bapak punya sesuatu buat kamu. Tepat saat siluet itu mulai menolehkan kepalanya dengan gerakan yang patah-patah dan tidak alami, ponsel di saku Dira bergetar hebat. Nama ibu kos berkedip muncul di layar. Dira refleks mundur 1 langkah, merasa terintimidasi oleh gerakan kepala bapak tersebut. Ia pun segera mengangkat telepon sambil mencoba tetap sopan. Halo Bu, ini Dira lagi sama bapak di teras. Bapak kayaknya kurang sehat deh Bu. Lalu tiba-tiba ibu kos memotong dengan suara bisikan yang sangat panik dan gemetar. Dira, masuk kamar sekarang. Kunci pintunya. Jangan lihat ke arah kursi itu. Loh, kenapa Bu? Kan Bapak di sini.
Ibu juga dari tadi dipanggil. Ibu dengar dari kamar. Tapi ibu rasa itu bukan bapak. Ibu lihat dari CCTV lewat HP. Dia dari tadi cuma nunggu, duduk. Dia nunggu yang lewat yang di depan kamar. Dira membeku. Dia memberanikan diri melirik ke arah kursi rotan itu lagi. Dan siluet itu kini sudah menoleh sepenuhnya. Dalam keremangan, Dira melihat wajah yang menyerupai bapak kos. Tapi kulitnya tampak menggelambir jatuh seperti topeng yang tidak pas. Dan matanya hanya berupa lubang hitam yang kosong. Tiba-tiba sosok itu menyeringai dengan lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tak terlalu banyak. Kok malah angkat telepon, Dok? Dira membeku. Bulu kuduknya berdiri. Dia segera masuk ke kamar, membanting pintu, dan menguncinya rapat-rapat. Dira duduk meringkuk di pojok tempat tidur sambil terus menempelkan ponselnya ke telinga. Sambil menangis ketakutan, Dira bertanya pada ibu kos. Bu, Bapak, maksud saya sesuatu itu masih manggil-manggil di luar kamar, Bu. Ibu di mana sekarang? Tolongin Dira, Bu. Sabar ya, Dok. Tenang. Habis ini ibu usahakan ke kamarmu. Biar kamu gak sendirian ketakutan. Ibu juga takut, Dok. Tiba-tiba suara ibu kos di telepon terputus oleh suara kresek-kresek. Lalu sebuah notifikasi pesan masuk ke WhatsApp Dira. Pesan itu ternyata dari grup WhatsApp warga kos yang dikirim kemarin pagi. Isi pesan itu akhirnya dibaca oleh Dira. Isi pesannya yaitu sebuah pengumuman bahwa anak-anak, ibu kos dan bapak kos izin kosongkan kosan ya. Karena mereka sekeluarga berangkat ke Mojokerto dari hari Sabtu sampai hari Senin karena ada acara nikahan saudara mereka. Dira terdiam, membeku. Dia menyadari sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Jika ibu kos ada di Mojokerto dan rumah itu kosong, kenapa tadi ibu kos juga bilang ibu juga dengar dan lihat di CCTV? Tiba-tiba suara dari telepon yang masih terhubung tadi berubah. Suara ibu kos yang lembut berubah menjadi berat dan parau, persis suara yang ada di luar kamar. Dok, ibu masuk kamarmu ya. Lampu kamar Dira tiba-tiba berkedip dan mati. Di balik pintu kamar yang terkunci, terdengar suara kunci diputar dari arah luar. Dira,